Shalom saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam Morning Devotion pada pagi hari ini. Selamat pagi saudara-saudara. Saudara, kita akan membaca kitab Filipi pasal yang pertama, ayat 20 sampai dengan 26. Tapi kami sarankan untuk saudara membaca ayat 12 sampai 26. Demikian firman Tuhan pada ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Dalam ayat-ayat pembacaan kita ini, Paulus menyatakan ada 3 keadaan yang tidak menguntungkan. Yang pertama, saudara, dia dibelenggu dalam penjara. Dia tidak mengalami kebebasan. Yang kedua, Paulus lihat ada orang-orang yang beritakan Injil dengan motivasi hati yang salah. Yang luar biasanya, Paulus tidak menghakimi mereka. Dan yang ketiga, saudara, dia mengalami krisis dalam statusnya sebagai warga negara Romawi. Tapi dalam kehidupan Paulus, dia terus memuliakan dan memuji nama Tuhan. Kita tidak perlu perhatikan, saudaraku, apapun yang terjadi pada saat itu. Ini yang perlu kita perhatikan, yaitu cara Paulus dalam memandang keadaannya. Yaitu fakta dia di penjara, tapi Injil tetap diberitakan. Kenapa? Karena Paulus melihat keutamaan Kristus. Oleh sebab itu Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan jelas sekali bahwa Paulus punya pandangan bahwa memberitakan Injil adalah tujuannya. Dan buat dia supaya Injil Kerajaan Allah diberitakan bagi banyak orang. Paulus sekali lagi mengatakan bahwa kalau dia terbelenggu, Injil diberitakan. Kalau dia dihianati oleh orang-orang yang bermotivasi salah dalam pemberitaan Injil, Injil tetap diperluas. Kalau dia punya masalah dalam krisis pribadinya dalam soal kewarganegaraannya, jelasnya bahwa dia mengetahui bahwa Tuhan tetap masih dapat dipermuliakan dalam kehidupannya. Sampai dia berkata, dalam hidupku, dalam tubuh ini, aku mau supaya baik dalam hidupku ataupun matiku, Tuhan dipermuliakan. Dan coba lihat, Paulus mengerti betul, sebagai seorang pemberita Injil, dia mengetahui bahwa hidupnya ini adalah hidup hanya untuk kepentingan Tuhan. Hidup dan mati bagi seorang yang telah memfokuskan dirinya pada Yesus, itu sama saja. Dalam kekristenan, dalam kerajaan Allah, hidup dan mati ada dalam satu level. Kita tidak bisa bilang bahwa hidup lebih baik daripada mati, atau mati adalah lebih buruk daripada hidup. Kedua-duanya sama dalam satu level. Sehingga Paulus berkata, hidup adalah mati. Sebab kalau kita hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, kalau kita misalnya mati, kita ketemu dengan Tuhan, hidup selama-lama bersama dengan Dia. Tapi kalau kita kemudian tetap hidup, Paulus bilang tujuannya untuk kita menghasilkan buah. Dan buah itu adalah buah yang menguntungkan untuk kemajuan orang-orang yang dilayaninya. Coba bandingkan, dia tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Ya saudara, kalau Tuhan masih izinkan kita masih hidup, saudaraku, kita masih bernafas, mari prioritas utama kita adalah kita memberi buah bagi kerajaan sorga. Kita perlu beritakan Injil. Kita bersyukur kita boleh diselamatkan karena anugerah Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang lain pun, saudaraku, mereka perlu diselamatkan. Siapa akan beritakan Injil? Saudara dan saya. Kita perlu berbuah. Prioritas utama kita, saudaraku, berbuah, menghasilkan buah dalam kebenaran. Yaitu kebenaran memberitakan nama Yesus. Saya mempercayai bahwa sudah waktunya kita terus memfokuskan diri kita kepada Kristus. Soal hidup dan mati bukan urusan kita. Tetapi yang paling penting adalah hasilkanlah buah selama kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat masuki hari yang baru. Karena bagi kita, hidup adalah Kristus untuk berbuah dalam pemberitaan Injil. Dan mati adalah keuntungan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.